Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Selasa, 20 Mei. Judulnya, Hukum di Hati Kita. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Wahyu 14 ayat 3. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Amin. Umat sisa yang berkumpul di Sion memiliki nama yang terukir di dahi mereka, yaitu nama Bapa dan Anak Domba. Sebuah nama dalam kitab suci menandakan lebih dari sekadar label yang digunakan orang untuk menyapa satu sama lain. Nama itu adalah karakter. Sampai hari ini, banyak budaya masih mengatakan bahwa seseorang memiliki nama baik ketika orang menilai tinggi akan karakternya. Dalam Keluaran 33 ayat 18-23, juga di Keluaran 34 ayat 1-7, dan dalam Mazmur 119 ayat 55. Ketika Musa meminta untuk melihat kemuliaan Tuhan, dalam bahasa Inggris dituliskan "Show me your glory", maka Tuhan menjanjikan untuk menunjukkan kepada Musa belas kasihan-Nya. I will show mercy. Kemudian ketika Tuhan menyatakan namanya kepada Musa di Keluaran 34 ayat 5, selanjutnya ayat 6 mencatat, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya. Beberapa orang menggambarkan kemuliaan Tuhan sebagai cahaya cemerlang yang tidak dapat didekati, yang tentunya merupakan gambaran yang tepat. Tetapi, kemuliaan Tuhan lebih dari sekedar tampilan visual. Kemuliaan Tuhan adalah karakternya, sama halnya dengan nama Tuhan. Ketika Alkitab menggambarkan umat sisa dengan nama Allah tertulis di dahi mereka, itu bukan tentang memiliki huruf-huruf harfiah yang tertulis di dahi, tapi ini adalah mengenai memiliki karakter Tuhan yang tertulis di pikiran, di hati kita. Dan sekarang dalam hidup kita, kita mencerminkan kasih dan karakter Tuhan. Kita telah ditarik dekat dengan Tuhan, dan kita mengasihi Tuhan karena apa yang Tuhan lebih dahulu telah lakukan bagi kita. Betapa menariknya juga ketika Tuhan menggambarkan dirinya kepada Musa. Tuhan melakukan hal ini bersamaan dengan Musa menerima salinan lain dari 10 perintah atau 10 hukum, yang juga merupakan salinan dari karakter Tuhan. Demikian pula, orang-orang yang memiliki nama Allah dalam Wahyu 14 digambarkan sebagai orang-orang yang menuruti perintah Allah. Kemudian perhatikan kata-kata yang terdapat dalam Ibrani 10 ayat 16 dan 17. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ungkapan Injil yang luar biasa. Meskipun hukum Allah tercermin dalam hidup kita, kita tetap membutuhkan hukum itu agar dosa-dosa kita tidak diingat lagi.
Nama Tuhan adalah karakter Tuhan. Hukum moral Tuhan, yaitu 10 hukum, adalah salinan dari karakter Tuhan. Dan mereka yang berkumpul di Gunung Kudus Tuhan di akhir zaman diresapi dengan kasih kepada Tuhan, kasih yang diwujudkan oleh penurutan kepada hukum Tuhan. Jika kita diselamatkan oleh iman dan bukan oleh hukum, lalu apakah pentingnya hukum Tuhan? 1 Yohanes 5 ayat 3 menjawabnya, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Kejadian pasal 34. Tuhan memberkati kita semua.